Cuma mega proyek Jokowi yang catatkan kesuksesan meski dicegat Uni Eropa hingga Amerika Serikat. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di era kepemimpinan Presiden Jokowi banyak mega proyek yang berjalan sukses. Memang Presiden Jokowi dinilai jeli dan memang cerdik dalam menganalisis setiap mega proyek yang dibangun di Indonesia. Bahkan pada saat ini, mega proyek tersebut kini telah memberikan keuntungan yang tidak sedikit untuk NKRI. Meskipun pada kenyataannya banyak pihak yang berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur ataupun mega proyek di Indonesia tidak begitu dibutuhkan urgensinya, namun nampaknya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru mega proyek tersebutlah yang membuat ekonomi Indonesia bisa bertahan bahkan berkembang di era ketidakpastian ekonomi global pada saat ini. Presiden Jokowi pernah membangun beberapa smelter komoditas nikel yang memungkinkan biji nikel di Indonesia akan diolah di dalam negeri. Dan ternyata tanpa disangka program itulah yang akan mengantarkan transisi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan tentunya hal tersebut tidak berjalan mulus. Indonesia beberapa kali mengalami hambatan yang sangat berarti. Bahkan tidak main-main, Uni Eropa pun menggugat Indonesia ke WTO atas dasar pelanggaran hukum internasional. Ini semakin membuktikan bahwa ketika kita ingin melakukan beberapa perubahan, pasti tidak mudah menjalaninya. Sebenarnya program hilirisasi ini sudah biasa dilakukan oleh beberapa negara maju. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ketika Indonesia memberlakukan hilirisasi industri di dalam negeri? Banyak pihak yang menyatakan keberatan. Apakah mereka panik? Kenapa Indonesia menjalankan program tersebut? Tentunya banyak spekulasi yang terjadi akibat pertanyaan itu karena kekalahan Indonesia di WTO sendiri dinilai sangat kontroversial. Maka dari itu ini bisa menjadi batu sandungan tersendiri. Namun tentunya pemerintah Indonesia telah memikirkan beberapa langkah untuk mencegah hal tidak diinginkan terjadi. Kemudian berikutnya adalah kegagalan kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerjasama produk hilirisasi di bidang batubara. Secara mengejutkan, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat mendadak mengundurkan diri dari kerjasama dengan Indonesia. Dan tentunya hal tersebut sangat jarang sekali terjadi, apalagi ini merupakan sebuah kerjasama yang berskala besar. Jadi kedua belah pihak memang telah mempertimbangkan untung rugi untuk terlibat dalam kerjasama tersebut. Namun ketika proyek tersebut mulai digarap, perusahaan asal Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari kerjasama tersebut. Namun demikian, mundurnya perusahaan asal Amerika tidak membuat Indonesia patah semangat. Indonesia langsung mengalihkan fokus pada program kerja selanjutnya, yakni mencari partner kerja yang memang serius untuk segera menggarap mega proyek tersebut. Dan sebagai informasi terbaru, kini pemerintah sedang melakukan beberapa tahap negosiasi dengan investor asing. Dan tentunya ini merupakan sebuah mega proyek yang mempunyai prospek yang sangat bagus, maka tidak heran ketika proyek ini berhasil atau sukses, ini akan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Maka tak heran keuntungan tersebut akan membuat Indonesia menjadi negara maju.